Hari ini gue mau bahas satu suara hati yang paling toksik yang sering kita dengar. Lu nggak pantes. Lu pernah nggak dalam posisi lu dapat pujian, lu dapat kesempatan speak up, tapi di hati lu ada rasa nggak enak, nggak nyaman. Lu merasa ini salah orang. Sebenarnya gue nggak sepintar itu kok. Ini bukan sekedar rendah diri biasa ya. Ini namanya sindrom penipu atau imposter syndrome. Lu merasa lu menipu semua orang dan kesuksesan yang lu punya itu cuma hoki semata. Ini yang membuat lu takut sukses dan menghindari hal-hal besar. Kenapa kita yang berpotensi malah sering merasa tidak pantas? Mari kita bahas. Selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet. Kita masuk ke segmen cerita Osan, opini dalam cerita bersama Osan. Kita hidup di era perbandingan gila-gilaan. Kita hanya melihat highlight kesuksesan orang lain di Instagram. Kita nggak lihat proses struggle, kegagalan, dan overthinking mereka. Ini bikin standar pantas kita jadi setinggi langit. Harus sempurna, harus jenius, harus selalu berhasil. Karena standar itu tidak realistis, lu pun jadi takut. Kalau lu ambil kesempatan besar, misalnya jadi manajer, ayo topeng lu terbongkar. Lu takut ketahuan kalau lu sebenarnya cupu atau lemah. Akhirnya, lu memilih menolak kesempatan itu. Lu merasa lebih aman gagal karena tidak mencoba daripada gagal setelah mencoba. Bahkan sampai sekarang pun gue merasa kalau banyak orang yang jauh lebih pintar dari gue. Gue ngerasa nggak pantas untuk menjalani proyek-proyek besar yang harusnya diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Tapi akhir-akhir ini gue sadar. Karena antara yang berkompetensi dan yang mempunyai keinginan itu dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, katakan ada 1.000 orang pintar. Tapi di antara 1.000 orang pintar itu, yang mau ngajarin orang lain biar sama-sama pintar ada berapa? Yang mau terjun langsung untuk membantu masyarakat ada berapa? Yang mau ngajarin orang-orang dari nol itu ada berapa? Itulah kenapa mungkin kita nggak harus mengubah persepsi kita tentang menjadi orang yang pantas, tapi cukuplah dalam mempunyai niat untuk memajukan peradaban, untuk membantu sesama. Tapi ya, niat aja nggak cukup. Makanya, kita sebagai pembelajar harus terus belajar. Mungkin lo nggak ngerasa ada gunanya, tapi seperti hari sial yang nggak ada di kalender, seperti itu juga hari hoki dan kesempatan juga nggak ada di kalender. Kita harus senantiasa bersiap ketika kesempatan itu datang. Tinggal gimana kita untuk menyiapkan diri saat kesempatan itu tiba. Jadi gimana Sobat Osan? Apakah lu punya cerita lain atau lu nggak setuju dengan pendapat gue? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lu ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan lupa aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Opini Santuy, tempat dimana mikir gak harus ribet.